Pagi Pak Santo. Pagi Pak Wahyudi. Dan pagi teman-teman Hari ini semua. saya sendiri saja karena Bu Sri lagi ke Medan. Ya, saya lihat Instagramnya lagi main sama cucu. Iya. Cucu ulang tahun atau gimana Pak? Oh enggak. Ada tugas bantu masak. Oke. Ya, jadi uh, Lagi di mana? ya karena pas ya Rabu ya sudah saya sendiri saja. It's okay. Jadi topik kita pagi ini Pak adalah bosan. Ya. Bosan. Mungkin saya sendirian beberapa hari di sini sendirian, jadi bosan juga kali ya. Bosan ini sumbernya adalah disebabkan oleh, kalau faktor eksternalnya adalah sesuatu yang berlebihan, ya, berulang-ulang melulu, berlebihan terus-menerus. Kalau faktor internalnya adalah sesuatu yang kekurangan. Jadi kalau misalnya kita dikasih makan, bilanglah kita suka makan apa. Misalnya, oh saya suka makan nasi goreng. Tapi hari ini saya dikasih makan nasi goreng, pagi, siang, sore nasi goreng. Besok pagi, siang, sore nasi goreng. Besok lagi pagi, siang, sore nasi goreng. Lama-lama bosan. Ya, itu faktor eksternal. Kebanyakan. Keseringan dan itu-itu aja. Tapi sebenarnya faktor internalnya yang lebih penting ini adalah kekurangan. Kekurangan di sini yang dimaksud adalah kekurangan stimulus. Jadi somehow memang mungkin juga perubahan zaman, kondisi otak kita ini keseringan selalu mendapat stimulus dari waktu ke waktu. Dan selalu ada saja stimulus baru dan stimulus baru. Ini menyebabkan ketika ada stimulus atau kekurangan stimulus, ya, ada stimulus yang itu-itu aja, atau kekurangan stimulus, atau tidak ada stimulus sama sekali, ini akan memicu kebosanan. Untuk kondisi sekarang, kita ini kalau misalnya sempat duduk sebentar aja, nggak ngapa-ngapain, pasti tangan sudah ambil HP. Ya, ambil HP, paling tidak ngecek chat dulu, ada masuk chat apa. Kalau chatnya tidak ada atau dirasakan tidak ada yang penting, mungkin akan lanjut ke sosial media. Foto saya sudah ada berapa yang like ya. Semakin banyak yang like, semakin besar stimulusnya, semakin lagi dicek lagi gitu. Nah, sekarang mungkin juga udah bukan foto lagi ya. Kalau Instagram ada reel kata orang ya. Jadi itu selalu ada sesuatu stimulus demi stimulus merangsang pikiran kita, merangsang otak kita, sehingga kita menjadi cenderung untuk tidak mampu kalau tidak ngapa-ngapain. Tidak dapat duduk tenang, hanya sebentar saja tidak ngapa-ngapain itu kayaknya kok menyiksa sekali gitu. Ya.
Bahkan banyak yang ke toilet aja pun harus bawa HP gitu. Kayaknya kalau duduk bengong aja nggak tahan gitu. Jadi menurut saya ya kita perlu perhatikan ini karena semakin sering kita memberi stimulus ke otak kita akan semakin tinggi kebutuhan ketergantungan otak kita terhadap stimulus-stimulus. Semakin besar ketergantungannya, yang akan membuat kita ini jadi kalau kita kekurangan stimulus, ya mungkin kita akan jadi kayak bosan atau bahkan depresi gitu, karena nggak tahu mau ngapain gitu. Nanti tahu-tahu lebih ujungnya lagi mungkin akan merasa kok hidup saya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya ya, kok gini-gini aja. Nah, gitu. Itu mungkin saja dapat menjurus ke sesuatu yang kurang bagus. Nah, kemudian juga ya kalau kita membiasakan seperti begitu ya, kita ini kan otak kita ini punya kecenderungan untuk selalu meminta lebih dan lebih. Jadi dia ada sifat habitualnya. Habitual itu maksudnya adalah dia menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan saya kasih gambaran yang lebih mudah itu misalnya kayak kita makan cabai. Awalnya mungkin kita merasa setengah sendok sudah cukup, udah enak, setengah sendok cabai. Nah ternyata pedas ini kita sangat suka dan sangat memancing rasa di lidah gitu ya. Besok-besok kita tambahin kayaknya lebih enak kalau saya taruh 1 sendok. Setelah 1 sendok lama-lama akan terbiasa dan kemudian kita jadi 2 sendok. Nah ini adalah tubuh kita menyesuaikan diri ya. Indera kita menyesuaikan diri. Jadi dia jadi less sensitif begitu. Karena terbiasa. Otak kita kalau kita terus-menerus kita memberi stimulus-stimulus yang lebih dan lebih dan lebih lagi, maka dia akan terus-menerus meminta lebih dan lebih dan lebih. Nah itu juga kita perlu perhatiin untuk jangan melulu langsung membiasakan untuk memberikan lebih dan lebih. Ya, kalau perlu kita latih untuk ya segitu saja sudah cukup. Tadi saya ada cerita kalau tiap hari saya dikasih makan nasi goreng, mungkin kalau memang saya suka nasi goreng, awalnya saya akan senang. Tapi lama-lama nasi goreng lagi. Ya mungkin kalau hari keberapa itu nasi goreng bukan masuk ke mulut lagi, tapi udah melayang karena dilempar. Nah itu karena lidah kita meminta stimulus yang baru. Kalau kita mampu berlatih untuk makan ya makan aja, cukup kok gitu loh. Ya nasi goreng seminggu pun ya makan aja. Dan hal ini ternyata dapat dilatih dengan meditasi. Ya karena ketika kita latihan meditasi ya terus menerus kita latih dengan rutin. Karena kita meditasi pertama kita kan duduk saja ya, tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain, ini otak kita ini artinya kita diamkan, heningkan, dan dia kayaknya akan lama-lama akan juga jadi terbiasa menerima kondisi
nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Dan karena kita membiasakan kita untuk duduk hening, ya meditasi, sehingga kita juga melatih untuk mengheningkan pikiran kita. Ketika kita sedang nggak ngapa-ngapain, kemungkinan kan pikiran kita ini akan mengganggu kita ya, mengganggu. Ayo dong minta stimulus yang baru, minta ngapain kayak gitu. Nah, kalau nggak diturutin, makin lama dia akan makin mengganggu pikiran ini. Nah, dengan meditasi kita dapat belajar untuk mengheningkan. Jadi ketika kita mampu mengheningkan pikiran kita, dia tidak akan lagi terlalu mengganggu. Nggak terlalu mengganggu kita untuk selalu mau minta sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih, begitu. Mungkin itu sih Pak, sharing dari saya. Kalau silakan Pak ditambahkan dari Pak Wahyudi. Ya Pak, ini memang jadi satu habit di kebiasaan gaya hidup kita di saat ini ya Pak. Jadi untuk yang terlalu sering sibuk, perlu terlihat sibuk gitu ya. Jadi kalau terus perlu sesuatu yang berbeda gitu, maunya ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang barusan kayak Pak Santo ngomong gitu jadi menjadi sebuah wake up call bagi saya. Itu yang menyebabkan jadi gampang bosan gitu. Jadi sehingga merasa terus berubah yang tidak benar-benar hanya tidak mampu menikmati apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain, perlu ngapa-ngapain. Yang akhirnya tubuh mungkin sudah sakit pun tidak terperhatikan karena merasa perlu tadi ya stimulus gitu. Jadi dengan melatih berkesadaran, duduk berkesadaran, hening, membantu kita pada saat lagi memang tidak ngapa-ngapain, mampu menikmati ketidak ngapa-ngapain itu, benar-benar hadir sepenuhnya, akan membantu saya juga untuk lebih aware dengan tubuh saya, dengan ya lebih, akhirnya ya tidak merasa bukan bosan gitu ya, memang ya lakukan aktivitas dengan sebuah kesadaran penuh gitu. Yang walaupun aktivitas itu berulang ya, tapi akan membantu saya untuk lebih fokus gitu. Daripada apalagi yang berbeda gitu. Ya, nambah apa lagi ya? Bisa apa lagi ya? Iya. itu jadi sebuah wake up call ya bagi teman-teman juga yang misalnya yang terlalu sibuk gitu ya, yang terlalu mau berbeda, yang tadi ke toilet aja, bahkan ke toilet perlu bawa handphone, bahkan bukan ke toilet untuk untuk sesuatu yang sebentar aja perlu bawa handphone untuk lihat gitu, atau sambil jalan perlu melihat handphone gitu, nggak yang hanya tidak memberikan perhatian terhadap sekitar gitu ya Pak ya. Nah itu jadi ya, akhirnya boleh dikatakan malah jadi lupa hidup gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi atas tambahannya. Wah, ini ada yang komen. Makasih kok topi hari ini kena banget sama saya. Oh, makasih ya sudah respon. Jadi senang juga kalau dapat memberi manfaat bagi teman-teman yang hadir saat ini. Pak Wahyudi, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada Pak, cukup itu aja. Oke, mungkin saya akan cukup ya kita pagi ini sampai sini. Terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi hari Rabu depan. Dan silakan ya sahabat terkasih, kalau ada topik yang ingin diusulkan, boleh di chat di DM saja, House of Mindfulness. Nanti saya akan coba bahas dengan Pak Wahyudi. Ya, kita akan tutup
sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi gentang.